Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Afridias Valian Akbar, NRP 2017-230-223. Di sini saya membuat video dengan mata kuliah Jepang dan negara industri untuk melengkapi ujian akhir semester. Ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kuliah yang menarik selama pembelajaran Jepang dan negara industri yaitu adalah sosiokultural Jepang. Sejak dulu saya memang suka kebudayaan Jepang dan sosiokulturalnya. Mulai dari adatnya, suasananya, keramahan warga Jepangnya, banyak yang saya sukai dari itu semua. Saya sangat suka terhadap sopan santun warga Jepang. Mereka itu sangat baik, mereka sangat sopan terhadap orang yang terkenal maupun tidak. Lalu hal kedua itu adalah dalam teknologinya. Entah kenapa saya sangat suka dengan teknologi, terlebih dengan Jepang, dengan robot-robot yang dirancangnya, berbagai kebutuhan yang robot itu bisa lakukan, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi yang saya sukai yaitu adalah lifestyle-nya. Saya sangat suka melihat style-style orang Jepang, lifestyle mereka dengan anak-anak muda yang ada di Jepang ketika mereka sedang nongkrong, ketika mereka sedang mengobrol dengan teman-teman di sekolah atau di kampus. Kadang saya berpikir kayak gimana ya kalau gue tinggal di sana, kayak rasanya apa gitu, apa suasana yang gue rasain, suasana yang gue rasain sama teman-teman di sana saat nongkrong gitu, apakah asik, apakah seneng gitu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, apa manfaat dan relevansi materi mata kuliah sosial kultural Jepang yang saya sukai. Pertama, manfaatnya itu adalah sopan santun dan kebersihan warga-warga Jepang yang saya bisa contoh dilakukan di negara saya sendiri. Ya walaupun Indonesia masih belum terlalu sebersih Jepang, tapi ya apa salahnya saya untuk memulai seperti warga-warga Jepang, ya mulai dari nol aja, mulai dari kecil. Dan juga keuletan dan kegigihan warga-warga Jepang dalam bekerja dan dalam bekerja keras. Itulah yang membuat negara Jepang itu maju karena masyarakatnya pun ingin bekerja keras untuk negaranya, untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Satu hal, ketika kalian bekerja keras, pasti itu akan ada hasilnya. Seperti contohnya warga-warga Jepang yang berhasil ketika mereka bekerja dan berusaha. Lalu saya akan jawab pertanyaan nomor 3, yaitu suka dukanya kuliah daring. Sebenarnya ini lumayan interesting ya. Ya sukanya kuliah daring itu banyak kegiatan di luar kampus, di luar mata kuliah yang bisa saya kerjakan sembari saya kuliah online gitu. Pertama yang saya suka itu adalah saya itu suka bongkar motor, suka otak-atik motor, ya intinya suka otomotif gitu. Tapi dikala di situ ada kuliah online, saya tetap ikut kuliah itu. Saya dengerin dosen sambil saya bongkar motor, saya pakai headset. Tapi saya fokus dengerin dosen dan saya juga fokus bisa untuk otomotif seperti itu. Saya bisa melakukan hal-hal yang datang inspirasi kepada saya, terus saya lakukan, tapi saya tetap kuliah online dan mendengarkan dosen berbicara, mendengarkan teman-teman saya berbicara. Dukanya belajar online itu susah materi masuk ke otak saya gitu. Ketika walaupun kita bisa menangkap materi itu, tapi nggak lama, sehari 2 hari udah lupa apa yang baru pelajarin kemarin. Karena kenapa? Saya jujur, dosen itu lebih banyak mengasih tugas daripada mengasih materi dan dijelaskan kepada mahasiswa. Jadi ketika saya mendengarkan materi dikasih tugas, udah habis itu saya lupa materi apa yang sudah dikasih sebelumnya. Karena jujur, dosen ketika kuliah online itu setiap hari pasti ada tugas, tidak mungkin tidak ada. Lebih banyak tugas daripada materi. Lebih banyak mengeluarkan energi untuk mengerjakan tugas setiap hari daripada menyerap materi yang masuk ke otak saya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pesan moral yang bisa saya sampaikan di pandemi COVID-19 ini adalah kalian hebat. Dari awal COVID itu susah banget beradaptasi, tapi sekarang pasti sudah beradaptasi ya menghadapi pandemi ini. Ya ini ujian dari Tuhan, kita nggak ada yang tahu kapan datangnya, kapan selesainya, tapi kalian itu sungguh hebat. Sabar, jalani apa yang ada gitu. Pesan moral saya itu tetaplah semangat, jangan hanya merenungi nasib, bergeraklah, bekerjalah, berusahalah, carilah inspirasi, dan inspirasi itu pasti akan datang. Semangat ya di COVID-19 ini. Lalu pertanyaan yang terakhir nomor 5, bagaimana saya melihat diri saya 5 tahun ke depan? Sebenarnya tidak ada yang bisa memprediksikan, bahkan sampai 1 jam ke depan itu saya nggak akan bisa memprediksikan. Tapi apa salahnya ketika saya bermimpi 5 tahun ke depan saya akan menjadi apa? 5 tahun ke depan saya akan menjadi orang sukses, saya akan menjadi orang yang mempunyai sesuatu hal yang
berguna bagi orang-orang semua, bagi keluarga saya, bagi teman-teman saya dan semuanya. Kenapa saya percaya saya bisa membanggakan dan berhasil 5 tahun ke depan? Karena saya percaya 100% kepada diri saya sendiri. Saya itu akan berhasil. Kenapa kalian takut untuk 100% dari diri? Karena ketika kalian tidak percaya 100%, berarti kalian tidak percaya ke diri kalian sendiri. Sedangkan saya percaya kepada diri saya sendiri, 5 tahun ke depan saya akan sukses, mempunyai sesuatu hal yang hebat dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ngomong saya berlibat, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.